Saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai mangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki nak ngandani ki sing terkait. Paham sih kalau maksud bagian. Tapi aja bodro-jero cerita ilmu jadi fitnah. Seneng aku seneng fitnah. Pokoknya ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoknya ya mau kowe juga selamat tem yo wajib. Lah kowe ora selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat mareki ki aja suudon. Piye-piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina no. Ya semono wae. Lah pasti piye ora ono pasti pokoke ngono. Ya semono, ya ora ono pasti pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen nopo tuki mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyong. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji, mantan preman dadi wali. Ngaji faslun itu, rapati tau ngaji. Hasil akhirnya di tengah-tengah Mbak Sunan Kudus yang luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae. Jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyowong supaya nyat kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari sangka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Mapi, wos api tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok yo sithik nek diketok. Tak kok kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nah diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek keketok ini kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik wis mati jam. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kaya wayang kulit itu es penyet. Penyet itu urip ta mati. Mati. Nak dengul lah ijek. Wayang wong itu ora ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ku ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya wis saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkem. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimakul. Engkau anggar sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi gimana? Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan.
Ya omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dari kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Ngomong-ngomong. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, wih sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat kok ngomong-ngomong. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ketika dia lucu, santai. Ya Arabi inna hadis sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran. Ya ngomongnya abek pengiran ae. Ke sholat itu munajah maaf. Ya ngomong-ngomongan tapi be pengiran. Nak omongan be manusia ora usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin be pengiran, ora pantes, ora layak digomongan be bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani walan taharani, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhufiyya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma nyen sholat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengen. Yo dadi ora usah ngomong kabeh. Ora rasa. Baleni sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sodo keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora-ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar gitu, terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan satu sikah syarat sah. Fa innal janazata laisat bimanzilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali. Sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar ngliwati mau. Bar ngliwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek ya. Ayo Gus bapak debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazata laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umroh tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang loh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana?
Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus komburi. Oh Indonesia kan gak mendesak kok. Jadi musuhnya jadi mudin ojo lakoni dosa gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Ini biasa ya. Paham ya? Pemenang terima kepala kok, dia dari Mustafa Geger itu. Nah, sirah itu tempat itu, atau begini kan? Utara masalah. Biasanya di Mosoro gue. Itu loh, pasti gitu ya mas. Nah kan, ada Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah ketemu lagi sirah tenggelam gitu. Apa separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Lor. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten. Gitu. Nah lor ya ora masalah. Karena ora imam habis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kulo niku wis kiai ini bolak-balik nak tenggene daerah kulo nggih enak lah, masih banyak orang alim. Wonten. Kulo nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah lanang. Mbek mudin tengen kulo ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku lor terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kulo nek kidul." Nah, kalau calon imamnya, kalau jaga guri, padahal si imami mungkin kulo. Aku harus ngomong ya, pontek yang keluar gitu, wong kulo kaul jenazah gue guri berroh, kemudian terima lor kayak gitu loh. Dan bisa nanti gue jenis gusbah, pun sami nafas. Mana ada terima sholat lor kayak gitu, semua jenazah gue guri, aku roh kaulnya, paham, menang deh. Emangnya kena bantah aku minta ini mau ke takrib, mu'in, Abdul Wahab, terus Halbi. Dari itu boleh ikut. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam sebelah balik, cek latihan lah kamu. Jadi ilmu itu tetap penting, meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Mau imamnya jadi lakon ya pasiku, mayitnya jadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sakit kan. Jadi uang kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Kalau berapa ada nyolati jenazah, kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku. Para bokong gitu kan, nak lanang itu, para sirah ya dekati apa jadi, apa bunda, nak fanatik gitu tuh, ono imam
jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang nggih sepon wis ra mikir ngar maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab sak karep-karep. Tapi nek sing imam fanatik tak kok. Kan biar kadang nek kitab kan kok diliyo desa kan gak apa. Iki lanang apa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae. Dekati napa? Wah, udah. Nah wedok dekati apa kan? Lagi nggak tahu jadi imam loh. Terus sampai jam mati di sholat rukun. Pino tenan yakin saya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kulo niku gadah jatah ngimami kada wonten tiang-tiang sepuh sing wasiat tau nak mati sing nyolati Gus Bagus kulo ngomong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Ke alasannya jadi wong hafal Quran ngalim bisa nyafaati. Kalau untuk ada nanti tentang pandangan itu wasiat ngotot nol kayak gitu sebab itu kelas ini gara-gara wasiat aja lagi cara wasiat ngel-ngel wong kan. Tapi kalau orang ngomong gitu kepeksa nak parah kan ada buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji-haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar mayit. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Ke saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Karena ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Mana ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, sekarang banyak kiai itu lebih seneng ibadah timbang ilmu. Ya jane rodok musibah saja nih. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya tok ibadah. Mau fatwa melengkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditampa sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, eling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang. Karena memang awalnya jenazah tidak imam. Bon selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih gak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tarif iddah kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah sekarang orang yang hasil hubungan gelap, tarifnya bi, definisi ini. Masa kayak definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham ya? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kayak rasa
Terus fanatik kula nggih mboten, kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mek kowe akeh kowe. Mane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan gitu, lagi mencabut apa?